Jadi ada 4 sesi, ada pengenalan konsep pertolongan pertama, kemudian ada pemberian pertolongan pertama, kemudian sesi ketiga itu adalah nanti hubungannya dengan bagaimana menggunakan aplikasi Waliku, kaitannya dengan menangani anak yang sakit di sekolah, kemudian sesi keempat itu saksi praktek. Memang kalau untuk pelatihan pertolongan pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengikutinya, ada yang sudah pernah mengikutinya di tahun lalu juga. Saya bersama teman-teman di Save the Children dari program sponsorship bagi sekolah-sekolah yang ada di dalam program sponsorship pernah mengikuti pertolongan pertama di sekolah, pelatihan pertolongan pertama sekolah. Nanti bisa sekalian sharing apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan seperti itu. Ya, untuk sesi pertama, pengenalan konsep pertolongan pertama di sekolah. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta pelatihan, walaupun ini pelatihan secara online ya, harusnya kalau pelatihan pertolongan pertama harusnya kita tatap muka. Cuma mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertatap muka dan kita bisa berlatih secara langsung bagaimana menangani atau bagaimana mempraktekkan pertolongan pertama yang baik dan benar kepada anak, tidak hanya kepada anak sekolah, tapi kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang dekat dengan kita, karena ini ilmu ini atau konsep dasar ini bisa diterapkan di segala usia, seperti itu ya. Tapi kalau untuk saat ini kita fokuskan dulu saja di anak sekolah. Peserta pelatihan diharapkan mampu yang pertama memahami definisi dari konsep dasar pertolongan pertama dan pentingnya pertolongan pertama di sekolah. Yang kedua adalah memahami peran dari seorang penolong pertama. Yang ketiga mengkaji situasi di sekolah yang membutuhkan manajemen pertolongan pertama. Intinya di sesi awal ini kita ingin mengenal apa sih konsep dasar pertolongan pertama. Tentunya ada Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah atau sudah mengetahui sebelumnya, pernah mengikuti pelatihan sebelumnya kaitannya dengan pertolongan pertama. Kemudian perannya itu bagaimana sih sebenarnya seorang penolong pertama, dan nanti siapa itu penolong pertama. Dan juga nanti kita mengkaji situasi bagaimana yang kondisi atau situasi yang bisa dihadapi, yang mungkin bisa dihadapi di sekolah yang membutuhkan manajemen pertolongan pertama. Nah, yang pertama, apa itu sih first aid atau pertolongan pertama? Penanganan langsung atau pertolongan pertama pada cedera dan penyakit. Jadi tidak hanya pada saat pertolongan ini tidak hanya pada saat diberikan pada saat kecelakaan. Ya, tolong mute. Oh ya, aduh, sorry. Ya, terima kasih. Pertolongan pertama tidak hanya diberikan pada, tadi kan sempat pada kecelakaan. Ya, betul sekali. Cuma hari ini, istilah atau definisi pertolongan pertama sudah lebih luas ternyata. Tidak hanya pada menangani korban kecelakaan, menangani orang atau anak yang kecelakaan. Tapi apapun yang terjadi, apapun yang ditemukan oleh seorang penolong pertama, jadi di sini fokus pada cedera dan penyakit sebelum dilakukan penanganan medis oleh tenaga profesional. Jadi sebenarnya first aid atau pertolongan pertama ini bisa dilakukan oleh siapapun yang ada di lokasi seperti itu. Sebelum dilakukan penanganan medis oleh tenaga profesional. Penanganan medis oleh tenaga profesional itu siapa? Itu dokter, perawat, seperti itu, dari rumah sakit atau puskesmas. Cedera dan penyakit yang ditangani dapat berupa kasus minor atau ringan, ataupun serius, bahkan serius atau berat. Jadi di sini salah satu tujuan dari pelatihan atau training untuk pertolongan pertama ini bukan untuk membentuk Bapak Ibu sekalian bisa menjadi dokter atau perawat, tidak ya. Jadi
kita cukup bisa berperan terhadap kondisi situasi anak yang sakit atau anak yang cedera itu supaya tidak lebih parah lagi seperti itu. Dan justru peran dari penolong pertama itu adalah peran yang paling diperlukan di samping tenaga medis yang ada di puskesmas dan di rumah sakit. Tanpa adanya penolong pertama, sebenarnya fungsi dari tenaga medis itu juga tidak begitu optimal apabila tidak dibantu oleh penolong pertama. Seperti itu. Inilah mengapa pertolongan pertama itu penting. Yang pertama, pertolongan pertama dapat menyelamatkan nyawa. Wah, bagaimana bisa pertolongan pertama dapat menyelamatkan nyawa? Contohnya, misalnya kalau di kondisi-kondisi umum pada saat anak mungkin atau orang dewasa ada kecelakaan, kemudian kehilangan banyak darah, luka besar, kemudian mungkin juga kalau di orang dewasa ada serangan jantung misalkan. Tanpa adanya penolong pertama, maka waktu yang diperlukan untuk seorang korban itu atau pasien bisa ditangani oleh tim medis itu sangat berperan terhadap penanganan dari penolong pertama. Tanpa adanya penolong pertama, tentunya waktu yang diperlukan lebih lama. Pada saat bertemu dengan korban, pasti butuh waktu untuk dibawa ke rumah sakit tanpa ada penanganan apapun seperti itu. Maka pertolongan pertama dapat menyelamatkan nyawa. Seperti itu. Yang kedua, pertolongan pertama dapat mencegah kecacatan atau disabilitas. Kemudian yang ketiga, pertolongan pertama dapat membantu dalam proses pemulihan. Jelas, kalau misalnya segera ditangani, kemudian bisa segera dibawa ke rumah sakit, maka pertolongan pertama itu sangat penting untuk membantu proses penyembuhan nanti pada saat ditangani di rumah sakit. Karena pertolongan pertama itu tidak hanya sebatas kita memberikan bantuan pada korban ya, tapi membawa korban, membawa pasien, atau membawa anak yang sakit ke rumah sakit itu sudah termasuk ke dalam pertolongan pertama. Hanya untuk membawa ke rumah sakit atau membawa ke puskesmas itu sudah masuk ke dalam pertolongan pertama. Seperti itu. Nah, itu dia kenapa dapat mencegah kecacatan, dapat membantu dalam proses pemulihan. Kemudian yang keempat adalah pertolongan pertama dapat mengurangi kunjungan tidak mendesak atau tidak perlu ke rumah sakit yang membuat anak tidak nyaman. Jelas ya, apakah semua kondisi anak yang sakit itu harus ke rumah sakit? Tentunya kan tidak, seperti itu. Karena sebenarnya situasi atau kondisi di rumah sakit itu tentunya sangat membuat anak tidak nyaman. Sebelum dibawa ke rumah sakit, dia pasti sudah merasa cemas, merasa khawatir nanti diapain sama dokter gitu ya, disuntik atau dikasih obat yang jelas tidak ada yang suka minum obat seperti itu. Bahkan kita sendiri sebagai orang dewasa mana mau setiap hari minum obat ya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa lakukan pertolongan pertama di rumah atau di sekolah, maka kita bisa mengurangi kunjungan yang tidak mendesak atau tidak perlu sekali untuk dibawa ke rumah sakit dan atau puskesmas seperti itu. Memang pertama jelas diperlukan di sekolah seperti tadi bahwa peran atau mengapa pertolongan pertama itu penting apabila ada anak apalagi di sekolah ya, belum tentu sekolah itu dekat dengan rumah sakit, belum tentu sekolah dekat dengan puskesmas ya, ada sekolah yang jauh dari layanan kesehatan, maka pertolongan pertama itu penting gitu. Jadi kalau misalkan jauh dari klinik, jauh dari puskesmas, jauh dari rumah sakit, jelas itu semua butuh adanya pertolongan pertama di sekolah. Terima kasih. Jadi kalau saya boleh mempermudah, mengapa pertolongan pertama diperlukan sekolah? Ya, yang pertama adalah anak rentan terhadap penyakit dan cedera. Jelas kita tidak tahu ya kondisi anak sebelum berangkat ke sekolah, apakah sudah sarapan atau habis
mungkin sudah sarapan tapi mungkin kondisinya juga tidak terlalu baik, kondisi badannya seperti itu. Kemudian dia berinteraksi, apalagi ini di situasi COVID pandemi seperti ini ya, kita tidak tahu nih apakah kita benar-benar bisa kembali seperti semula, kembali anak-anak bisa bersekolah seperti biasa dengan banyaknya batasan yang ada. Tentunya dengan kondisi-kondisi saat ini, dengan adanya pandemi juga, tentunya menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan cedera. Seperti itu. Maka pertolongan pertama itu diperlukan. Yang kedua, anak memerlukan perhatian segera untuk mengurangi ketidaknyamanan pada kasus tertentu, cedera atau penyakit serius. Tentunya kalau anak cedera, contoh luka misalkan, atau anak jatuh, luka besar gitu, itu pasti kondisinya tidak nyaman, mungkin anak bisa nangis seperti itu. Tentunya pertolongan pertama perlu dilakukan di sekolah. Yang ketiga, anak di bawah pengawasan pihak sekolah saat beraktivitas di sekolah. Jelas ya Bapak Ibu sekalian, itu kenapa pertolongan pertama diperlukan di sekolah, karena pada saat di sekolah anak di bawah pengawasan pihak sekolah, dan juga semua aktivitas yang ada di sekolah itu berada di pengawasan pihak sekolah. Tentunya kita tidak menginginkan anak dihadapkan pada kondisi yang tidak nyaman atau kondisi yang tidak aman pada saat dia beraktivitas, sehingga apabila ada kejadian misalkan anak pingsan atau mungkin anak terjatuh kemudian luka, maka pertolongan pertama itu diperlukan di sekolah. Siapapun bisa menjadi seorang penolong pertama. Ini dia. Guru, staf sekolah, pengasuh, bahkan sebelum tenaga medis datang. Pengasuh ini maksudnya mungkin ya yang biasa mengantarkan anak ke sekolah, atau mungkin orang tua kebetulan misalkan mengantarkan anak ke sekolah. Semua bisa menjadi seorang penolong pertama, siapapun itu. Namun perlu kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan gitu. Jadi tidak lantas kemudian tiba-tiba ada orang yang di pinggir jalan-jalan, oh saya bisa menjadi penolong pertama. Bisa sih memang, tapi ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Seperti itu. Jadi walaupun siapapun bisa menjadi seorang penolong pertama, tapi untuk menjadi seorang penolong pertama ada beberapa catatan. Seperti itu. Oke, peran dari seorang penolong pertama. Ya, tadi pelaksana penanganan dasar pertolongan pertama. Itu yang pertama ya, untuk peran. Jadi juga sempat dijelaskan, kemudian bukan penanganan medis ya. Jadi bukan berarti penolong pertama itu harus seorang tim medis. Penolong pertama itu bukan harus punya lisensi atau punya peran sebagai dokter atau punya peran sebagai perawat, tidak. Siapapun bisa menjadi penolong pertama. Dan yang ditangani, yang diberikan bantuan atau pertolongan itu adalah bukan pertolongan yang sifatnya medis. Mungkin kemarin sempat Kak Aikis atau beberapa hari yang lalu Kak Aikis pernah sampaikan ya bahwa fitur di dalam waliku itu tidak mengarahkan kita untuk memberikan obat, karena kita bukan dokter, karena kita bukan perawat. Biarkan pemberian obat, kemudian penanganan medis dilakukan oleh orang medis. Kita tidak usah ambil pusing terhadap penanganan medis itu. Seperti itu. Jadi pelaksana penanganan dasar, tapi bukan penanganan medis. Kemudian jelas tadi disampaikan juga Pak Acang ya, pada panggil bantuan gitu ya, pada ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Itu sudah menjadi peran seorang penolong pertama. Kemudian penentu. Nah, ini nomor 2-nya hilang ya, jadi 1 langsung 3. Penasihat dalam menentukan moda transportasi terbaik saat merujuk anak yang sakit ke puskesmas. Jadi seorang penolong pertama bisa memberikan ide atau bisa memberikan arahan terhadap mungkin di tim di sekolah, atau mungkin nanti ada orang tua pada saat komunikasi dengan orang tua. Ini yang bisa dilakukan oleh penolong pertama, yaitu menentukan moda transportasi yang tepat dan aman.
untuk membawa anak ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dan juga tentunya peran dari seorang penolong pertama memberikan informasi terhadap kepada orang tua ya. Ini ada yang mungkin ada satu poin yang kurang. Jadi menginformasikan kepada orang tua tentunya ya pada saat kita menangani Bapak Ibu guru menangani anak yang sakit di sekolah, tentunya ada komunikasi informasi kepada orang tua untuk ditindaklanjuti bersama seperti itu. Karena Bapak Ibu guru kan memang tidak 24 jam ada di depan anak ya, ada tidak bersama anak sekolah, dan orang tua harusnya mengetahui kondisi anak pada saat di sekolah, dan apabila diperlukan untuk ditangani dilanjutkan di rumah sakit atau di puskesmas, maka itu harus dipahami oleh orang tua dan dilakukan seperti itu sesuai dengan anjuran atau arahan dari seorang penolong pertama, yaitu guru di sekolah seperti itu. Nah, tadi saya sempat sampaikan, walaupun semua orang, siapapun bisa menjadi penolong pertama, tapi ada hal-hal yang perlu dipastikan sebelum memberikan pertolongan pertama. Ada kaidah-kaidah atau poin-poin yang perlu diingat ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang penolong pertama, gitu ya. Jadi walaupun siapapun bisa menjadi penolong pertama, tapi kita inginnya menjadi penolong pertama yang bijak, yang bisa menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah baru. Mungkin banyak informasi-informasi atau banyak kejadian-kejadian yang pernah mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ditemukan di media informasi ya, di koran atau di televisi atau dari cerita dari orang gitu ya. Pada saat menolong pertama gitu ya. Misalkan ada yang kecelakaan atau mungkin sakit gitu, ada penyakit. Contohnya paling sering saya temukan adalah pada saat ada kecelakaan ya, kecelakaan dan itu ada korban yang tadinya mungkin lukanya hanya luka sobek atau luka lecet, tidak ada tulang atau tidak ada cedera pada tulang, tapi ketika dilakukan penanganan oleh seorang penolong pertama yang tidak tahu, kalau tidak bisa dibilang berkompeten juga sih, tidak tahu bagaimana memberikan pertolongan pertama yang benar, justru malah memberikan cedera lanjutan kepada korban atau kepada pasien pertolongan pertama. Bisa jadi mungkin pada saat awalnya hanya luka lecet, tapi ternyata pada saat ditangani mengangkatnya mungkin tidak pas, malah menghasilkan cedera lain, misalkan terkilir atau malah tulang, ada cedera di tulangnya. Itu saya sering sekali terjadi. Maka sebelum kita memutuskan untuk menjadi seorang penolong pertama yang bijak, ada beberapa aspek yang perlu kita pahami bersama, yaitu yang pertama aspek keselamatan lingkungan, yang kedua adalah alat pelindung diri atau APD yang optimal. Kita sebagai penolong pertama juga butuh APD, gitu. Bukan berarti kita serta-merta langsung menolong saja tanpa melindungi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah alat dan bahan pertolongan pertama. Isi dari kotak P3K yang mungkin sudah ada di sekolah-sekolah, jelas sudah ada di sekolah-sekolah, itu bisa dilakukan untuk memberikan pertolongan pertama. Aspek keselamatan lingkungan. Apa yang kita kaji di aspek keselamatan lingkungan? Prioritas utama yaitu keselamatan guru dan siswa, gitu ya, jelas. Jadi bukan berarti kita mempertaruhkan nyawa untuk membantu korban, tidak. Di sini di dalam konsep pertolongan pertama itu tidak ada yang kalau tidak ada yang memberikan atau berada dalam posisi yang membahayakan. Semua harus aman, tidak membahayakan. Selalu mempertimbangkan apa penyebab cedera atau sakit pada anak. Hal ini akan membantu untuk memastikan keselamatan dan keamanan diri Anda sebagai penolong anak dan orang-orang sekitar. Saya berikan beberapa logo nanti di dalam
slide-slide ke depan, karena logo-logo ini nanti akan juga Bapak Ibu sekalian temukan di dalam fitur yang ada di Waliku seperti itu. Nah, kira-kira contoh aspek keselamatan lingkungan yang bagaimana yang perlu kita kaji? Apakah aspek keselamatan lingkungan yang membahayakan bagi anak atau membahayakan bagi guru pada saat menolong? Nah, kira-kira kondisi lingkungan yang bagaimana yang kira-kira membahayakan bagi seorang penolong pertama ataupun bahkan seorang siswa pada saat memberikan pertolongan pertama. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kondisi apa yang membahayakan sebenarnya? Di sekolah apa kira-kira yang membuat kondisi itu membahayakan pada saat kita memberikan pertolongan pertama? Ada yang ingin berpendapat? Supaya saya tidak ngomong sendiri. Mungkin dari saya sedikit, Pak. Ya, silakan Ibu. Iya, biasanya kondisi yang membahayakan itu contohnya situasi atau posisi UKS-nya. Contohnya itu di sekolah saya, itu untuk mau masuk ke UKS itu naik tangga dan tangganya ukurannya kecil sekali. Jadi biasanya ada siswa yang pingsan, otomatis kalau ada guru yang angkat bawa ke UKS, itu bisa jatuh begitu karena kondisi tangganya yang kecil, kemudian fondasi UKS-nya yang tinggi, akhirnya bisa terjadi cedera lagi oleh si penolong pertama tadi itu. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Tuti sudah sharing kondisi di sekolahnya. Iya, betul. Itu kondisi yang juga cukup membahayakan ya bagi guru dan siswa gitu. Apabila ada anak yang pingsan, kemudian perlu ditangani di ruang UKS, dan ruang UKS-nya ternyata mungkin akses ke sana cukup membahayakan atau cukup membuat sulit diakses lah karena beberapa kondisi seperti anak tangganya mungkin yang kecil atau rawan atau beresiko licin, itu juga termasuk ke dalam aspek keselamatan. Baiknya mungkin kalau boleh bersaran bisa disesuaikan atau dikondisikan ruang UKS-nya agar lebih aman untuk diakses seperti itu. Karena sekali lagi kita memberikan pertolongan pertama tapi bukan memberikan masalah baru ya. Kita kayak pegadaian, kita memberikan mengkaji atau masalah tanpa masalah gitu ya. Jadi jangan memberikan masalah baru gitu. Jangan sampai ada udah sakit, udah cedera, bla 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 gitu, sudah ada banyak luka, kemudian ditambah lagi kondisi yang membahayakan, kepleset lagi tambah luka dua-dua gitu. Terus siapa lagi yang menolong gitu ya. Makanya untuk pertolongan pertama harus dikaji aspek keselamatannya. Di sini kita inginnya baik ya seorang penolong baru maupun yang ditolong itu aman, tidak dalam kondisi yang membahayakan seperti itu. Terima kasih ya. Kemudian aspek yang kedua itu adalah alat pelindung diri. Bagaimana memastikan perlindungan diri? Di sini saya tempatkan ada logo-logo di sini. Dan ini juga nanti akan ditemukan di fitur atau di flowchart atau di bagian yang ada di dalam aplikasi Waliku. Di sini ada cuci tangan, pakai sarung tangan, dan pakai masker seperti itu. Apalagi sekarang kita sepertinya sudah wajib ya kemana-mana pasti pakai masker dan cuci tangan. Kebersihan tangan, alat pelindung diri. Jadi ini juga bagian turunan dari aspek keselamatan, gitu ya, agar kita tidak mengurangi resiko transmisi penyakit, penularan penyakit apapun. Walaupun saat ini kita di tengah-tengah kondisi pandemi COVID, tapi bukan berarti penyakit itu hanya COVID saja kan, gitu ya. Penyakit itu bukan karena bukan karena pandemi COVID kemudian kita meremehkan atau mengesampingkan penyakit yang lain, tapi tetap kita harus melindungi diri kita dan mengurangi resiko penularan penyakit apapun gitu, yang
yang bisa ditularkan dari orang ke orang seperti itu. Cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah menyentuh area luka atau cedera. Nah, sekarang kalau anak sekolah itu sudah paham sekali step-step mencuci tangan pakai sabun, bahkan ada nyanyinya. Pada saat saya visit ke sekolah, itu anak-anak pintar sekali, paham gitu ya. Saya aja cuci tangan itu mungkin bisa kelibet-libet gitu step-stepnya, bisa apa dulu yang penting tangan bersih. Tapi ternyata anak sekolah itu sekarang, apalagi di Sumba Barat, sampai saya jalan ke area di Laboya Barat sana, itu mereka paham sekali gimana caranya cuci tangan pakai sabun yang benar dan ada lagunya. Nah, sekarang Bapak Ibu guru bisa nggak menyanyikan lagunya CTPS? Ada yang bisa nggak? Atau memberikan, nggak usah lagu-lagu deh. Saya juga nggak tahu lagunya apa, nggak hafal begitu. Ada yang tahu berapa langkah cuci tangan pakai sabun yang benar menurut WHO dan Kementerian Kesehatan Indonesia? Ada yang tahu? Anak sekolah pintar sekali loh. Kita jangan sampai kalah dengan anak-anak sekolah. Berarti harus tahu anak-anak yang harus ajar Bapak Ibu guru nih kayaknya. Itu sama sepertinya Kak. Nah. Oh, SD kalau menjawab ada 6. Ada 6. Ada lagi? Terima kasih yang sudah menjawab. Ada berapa lagi? Buku Mada bilang 6. 6. Wah. Ibu Gono bilang 5. Bapak Ibu. Memang tidak ada yang kaya. 6 langkah mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Sebentar saya akan share. Sebentar akan saya share video. Jadi mencuci tangan pakai sabun. 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Ke Lukman, sorry, suaranya tidak kedengaran. Memang tidak bisa kedengaran. Saya juga, ya, ya, juga agak susah ini ya untuk apa bisa. Nanti mungkin nanti akan di-share ini ya videonya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa. Nanti menjadi materi yang akan di-share. Ya. Oke, ya betul sekali, ada 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Itu menjadi salah satu langkah atau upaya kita untuk memberikan kondisi yang aman atau bagian dari aspek perlindungan diri seorang penolong pertama. Kemudian penggunaan sarung tangan dengan tepat, ya. Memang tidak semua tidak semua kondisi harus menggunakan sarung tangan. Tidak semua kondisi pada saat kita memberikan pertolongan pertama kepada anak itu tidak semua harus menggunakan sarung tangan karena ribet sekali. Setiap itu harus pakai sarung tangan ya. Apalagi kalau yang tidak biasa, kalau kayak mungkin saya, kemudian saya memang tenaga medis gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang mungkin tidak terbiasa memakai sarung tangan itu akan ribet begitu. Jadi dan sarung tangan itu juga adanya dari ruang UKS gitu kan. Tidak perlu harus ibu guru atau bapak guru
datang dulu ke ruang KS, habis sarung tangan balik lagi ke anak, tidak perlu gitu. Jadi sarung tangan hanya diberikan atau dipakai pada saat menangani yang sekiranya resiko penularan yang tinggi, misalkan kondisi pada saat anak luka, harus merawat luka, harus membersihkan luka, maksudnya harus membersihkan luka anak, atau mungkin pada saat anak muntah misalkan harus membersihkan muntahan anak. Nah, itu juga bisa dilakukan penggunaan sarung tangan dengan tepat seperti itu. Kemudian saya ada video menggunakan sarung tangan sih. Ini sebentar saya akan share penggunaan sarung tangan. Ya, cara pakai sarung tangan. Sarung tangan latex ya. Itu mungkin kalau ini saya ambil videonya dari luar, tapi sama dengan apa yang ada di Indonesia gitu ya. Warna tidak mempengaruhi model atau jenis sarung tangan, itu sama. Jadi karet ya, itu cara memakainya. Perhatikan mana yang jempol, mana yang kelingking, jangan sampai tertukar. Kalau tertukar nanti susah pakainya. Gitu. Nah, itu dia. Dan upayakan ukurannya pas. Kalau terlalu kecil, jangan paksakan juga dipakai, biasanya robek nanti. Nah, bagaimana cara melepas sarung tangannya? Perhatikan. Nah, itu bagian luar hanya boleh menyentuh bagian luar ya. Maksudnya luar dari sarung tangan harus bisa hanya boleh menyentuh luar sarung tangan. Gitu. Tapi pada saat sudah keluar itu bisa dipegang gitu. Dan bagian dalam tangan kita hanya menyentuh bagian dalam saja, karena di luar gitu kan dia menyentuh hanya bagian dalam. Kenapa? Karena bagian dalam kan tidak terkontaminasi oleh udara luar gitu ya. Misalkan kita mengenai darah apa segala macam, luka dari itu, jadi tidak sampai mengenai tangan kita. Gitu. Penggunaan sarung tangan sudah, kemudian penggunaan masker. Teman-teman mungkin sudah paham sekali bagaimana menggunakan masker. Penggunaan masker, baik masker kain, baik masker yang sifatnya sekali pakai, itu penggunaannya sama. Hanya saja kalau masker kain kan masih bisa kita gunakan kembali. Kemudian kalau masker yang sekali pakai itu bisa hanya digunakan sekali pakai, dan kemudian apabila basah, kotor, itu bisa langsung dibuang. Ini saya cuma share juga untuk penggunaan masker. Ada 4 langkah memakai masker. Cuci tangan, jelas. Apapun yang kita lakukan harus cuci tangan dulu. Kemudian boleh pakai cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Pegang kaitannya saja ya, tidak memegang lapisan maskernya. Jadi pegang posisi maskernya harus menutupi hidung dan mulut dan dagu, menempel di wajah. Kemudian kalau di masker sekali pakai itu ada bagian di hidungnya, itu harus benar-benar menempel dan dilekatkan. Nah, membukanya bagaimana? Yang boleh kita lakukan hanya memegang bagian yang terpasang di telinga, tidak memegang bagian depan masker. Kemudian ganti masker apabila rusak, kotor, atau basah. Referensinya sih apabila lebih dari 4 jam itu harus diganti, referensi dari Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Kemudian selesai
diganti, kita cuci tangan. Kalau yang sekali pakai dibuang, kalau yang masker kain bisa dicuci kembali. Ya, ini video banyak saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah alat dan bahan atau suplai pertolongan pertama. Nah, di sekolah masing-masing sudah ada kotak P3K ya, Bapak Ibu sekalian? Iya, ada. Ada kotaknya, ada isinya tidak? Jangan hanya ada kotaknya saja, ini isinya kita ada. Wah, bagus sekali. Saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian di sini punya sekolah yang luar biasa dan sudah banyak tahun lalu saya juga sempat visit beberapa sekolah gitu ya, sudah punya kotak P3K, bahkan punya kotak P3K yang lebih dari satu gitu. Ada beberapa kotak P3K itu bisa ditempatkan di tempat-tempat yang bisa dijangkau apabila dibutuhkan pertolongan pertama. Satu hal yang perlu adalah adanya pengecekan yang berkala kaitannya dengan isi dari kotak P3K. Kaitannya dengan apabila ada bahan-bahan yang sudah tidak lagi layak pakai, kotor, atau mungkin kadaluarsa, itu bisa diganti. Karena penggunaan juga sumber dana yang ada, contohnya dana BOS, itu juga bisa dialokasikan untuk pemenuhan alat dan bahan pertolongan pertama, seperti itu. Dan untuk yang isi dari alat dan bahan pertolongan pertama itu ada obat-obatan bebas. Ini kalau menurut saya ini tidak wajib ya. Kalau misalkan ada baik, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Karena sebenarnya untuk paracetamol dan Oralit bagi Bapak Ibu sekalian sebagai penolong pertama yang mungkin kurang pede atau kurang yakin untuk memberikan obat-obatan bebas, silakan tidak perlu dilakukan ya, maksudnya karena di dalam pertolongan pertama ini tidak diharuskan kita untuk memberikan obat gitu. Misalkan tidak yakin terhadap pemberian paracetamol kepada anak, dengan adanya beberapa kondisi anak bisa alergi atau mungkin obatnya mungkin kita tidak yakin ini masih layak pakai atau tidak, kemudian Oralitnya juga ini masih layak pakai atau tidak, kita tidak menganjurkan untuk memberikan obat-obatan. Kalau misalkan yakin bisa diberikan, silakan. Atau misalkan tidak yakin mau diarahkan ke puskesmas, itu lebih baik. Jadi ada tenaga medis di sana yang bisa mengarahkan lebih lanjut. Kemudian di dalam kotak P3K ada bahan-bahan untuk penanganan luka, cedera, kasar, perban, kapas, bahan penunjang lainnya. Nah, ini perlu juga nih, apabila ada anak yang sudah haid gitu ya, bisa langsung diberikan pembalut gitu. Dan pembalut ini tidak hanya untuk keperluan haid ya, untuk bagi bagi anak perempuan gitu. Tapi juga apabila pada luka-luka yang besar yang sekiranya tidak mampu ditangani oleh kasa atau perban, maka kita bisa menggunakan pembalut ini untuk menutup luka, untuk menghentikan perdarahan, mengurangi perdarahan yang ada. Seperti itu. Dan juga seragam cadangan, itu bisa juga dilengkapi di dalam kotak P3K. Apabila ada seragam anak yang kotor gitu ya, atau seragam anak perempuan yang kena darah haidnya, itu bisa juga sementara bisa diberikan seragam cadangan. Ya, obat-obatan bebas sih yang kami sarankan adalah paracetamol dan Oralit. Ini saja, bukan obat antibiotik, bukan
apalagi bukan obat-obat yang anti muntah yang lain gitu. Jadi untuk obat-obatan kami memang tidak menganjurkan karena mungkin ada beberapa penolong pertama juga yang tidak yakin untuk memberikan obat-obatan seperti itu. Ya, ini contoh isi dari kotak P3K. Ya, ada alkohol. Antibiotik krim sebenarnya juga boleh ya, boleh tidak, gitu. Karena sifatnya juga lokal ya, bukan untuk diminum, tapi untuk diberikan di luka. Ini juga balutan elastis. Seperti itu. Termometer penting sekali apalagi sekarang kalau saya sempat visit ke beberapa sekolah, bahkan apalagi kaitannya dengan adaptasi kebiasaan baru pada saat pandemi saat ini ya, sekolah harus punya termogan ya, atau alat pengukur suhu yang ditembakkan di dahi seperti itu untuk mengecek suhu anak sekolah. Mungkin nanti bisa sharing kira-kira sekolah sudah bisa mengadaptasi kebiasaan baru ini atau mungkin masih perlu waktu untuk bisa beradaptasi terhadap kondisi pandemi ini. Jadi ini ada kompres bisa diberikan pada saat anak yang demam. Ini pembalut, kemudian seragam cadangan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Terus saya lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut. Iya. Tadi saya sempat sampaikan bahwa pada saat selesai dilakukan penanganan pertama, apapun yang dilakukan sebaiknya bisa hubungi orang tua gitu ya, untuk setiap pertolongan pertama yang diberikan, agar harapannya adalah bisa dilanjutkan oleh orang tua. Misalnya anak ini perlu penanganan lebih lanjut ke puskesmas, tentunya orang tua harus paham dan orang tua harus membawa anak itu ke puskesmas untuk penanganan lebih lanjut, seperti itu. Itu yang perlu dilakukan. Atau transportasi ke klinik jika diperlukan. Jadi kalau misalkan benar-benar kondisinya penting dan harus segera dibawa ke puskesmas, maka seorang penolong pertama harus komunikasikan kepada orang tua, komunikasikan juga ke puskesmas bahwa kita mau merujuk anak ke puskesmas dan menggunakan sepeda motor atau menggunakan mobil, atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu perlu dibantu oleh puskesmas untuk menyediakan ambulans. Itu bisa juga gitu, pada kondisi-kondisi tertentu, maka itu harus dikomunikasikan. Kemudian, nah ini yang penting. Sekarang saya mau sharing dulu. Bapak Ibu sekalian, di ruang UKS di sekolah itu ada pencatatan dan pelaporannya tidak? Setiap apapun yang dilakukan oleh seorang guru di ruang UKS. Kira-kira ya. Ada ya Bu ya? Apa yang dicatat di dalam? Ya, kira-kira boleh sharing? Apa yang dicatat di dalam pencatatan dan pelaporan di dalam ruang UKS itu? Iya, yang paling utama pasti nama siswa dan kejadiannya. Apakah dia sakit karena kecelakaan, jatuh dari pohon atau apa, terus sama kalau tindakan sih biasanya tidak ada di situ, untuk formatnya tidak ada tindakan, iya. Biasanya cuma nama, tanggal sama kejadiannya. Oke, iya, terima kasih. Baik sekali sudah punya pencatatan dan pelaporan di dalam ruang UKS, nama siswa, kemudian hari tanggal, kemudian oleh siapa gitu ya. Kemudian saya tambahkan memang tindakannya gitu ya. Ada
saya anjurkan, saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan tindakan apa yang dilakukan. Misalnya tidak harus ini ya, tindakan yang dilakukan itu tidak harus memberikan misalkan memberikan kompres atau mengukur suhu atau membersihkan luka. Tidak hanya sebatas itu. Bahkan untuk dibawa ke klinik atau mungkin menghubungi orang tua, itu juga termasuk tindakan yang dilakukan. Kira-kira kenapa saya masukkan tindakan, tolong tindakan, karena pada saat di puskesmas, ada beberapa kondisi tertentu di puskesmas dari tenaga medis, dari tim medis di puskesmas itu pasti akan menanyakan kira-kira apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk menangani anak ini gitu ya. Itu menjadi dokumentasi, menjadi catatan bagi tenaga medis untuk menentukan tindakan medis selanjutnya. Seperti itu. Jadi tindakan itu penting sehingga tenaga medis paham kondisi aktual dari si anak yang sakit ini. Seperti itu. Jadi perlu ditambahkan dalam kolom tindakan seperti itu. Oke, itu sesi pertama yang kita sudah jalani bersama gitu ya. Jadi ada pun ringkasan yang bisa saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama, pemberian pertolongan pertama merupakan layanan dasar yang harus dimiliki oleh sekolah. Jadi kita sepakat di awal ya bahwa pertolongan pertama itu penting dan harus ada di sekolah seperti itu. Yang kedua, setiap sekolah harus memiliki setidaknya satu orang penolong pertama yang ditunjuk gitu atau yang bersedia menjadi penolong pertama seperti itu. Jadi penolong pertama itu juga walaupun setiap orang bisa menjadi penolong pertama, tapi kalau seorang penolong pertama tidak yakin, itu maka dia tidak bisa menjadi seorang penolong pertama seperti itu. Jadi harus yang pertama yakin dan memahami ketiga aspek tadi, gitu. Kaji keselamatan, kemudian alat pelindungan diri dengan alat dan bahan yang ada di kotak P3K. Apabila tidak ada itu, rasanya sulit untuk bisa memberikan bantuan yang tepat bagi anak yang sakit seperti itu. Walaupun setiap orang atau siapapun bisa menjadi atau mampu menjadi penolong pertama. Yang ketiga, sebelum memberikan pertolongan pertama, seorang penolong harus memastikan aspek keselamatan ya tadi yang saya sampaikan juga ya, menyiapkan alat dan bahan dan hubungi bantuan tambahan jika diperlukan. Maksudnya hubungi bantuan ke puskesmas. Gitu ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kondisi yang membutuhkan ambulans, misalkan membutuhkan dukungan atau bantuan tambahan. Tidak hanya apa yang ada di sekolah, tapi kita perlu disupport oleh ambulans, itu pun bisa. Seperti itu. Untuk di sesi kedua ini, saya akan berbagi kaitannya dengan pemberian pertolongan pertama sekolah. Tadi kita sempat membicarakan konsep dasar pertolongan pertama di sekolah. Hal-hal apa yang perlu kita persiapkan sebelum memberikan pertolongan pertama. Nah, di sesi kedua ini kita langsung berdiskusi, langsung membahas kaitannya dengan langsung pemberian pertolongan pertama di sekolah. Apa yang dilakukan pada saat kita melakukan pertolongan pertama di sekolah. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui apa itu keluhan utama pada anak yang sakit, memahami bagaimana mengevaluasi kondisi anak yang sakit, mengetahui tanda bahaya. Nanti di dalam fitur di Waliku itu ada tanda bahaya pada setiap kondisi pada anak yang sakit. Dan mengetahui tindakan pertolongan pertama pada kasus yang paling umum terjadi di sekolah. Memang kasus banyak sekali yang terjadi di sekolah ya, terkaitannya dengan pertolongan pertama. Tapi di sini saya mencoba untuk menampilkan atau membahas 4 kondisi atau kasus cedera atau penyakit yang sering dialami anak di sekolah, yaitu ada luka perdarahan, pingsan, demam, dan muntah. Jadi saya dan teman-teman Waliku menetapkan
4 kasus ini yang paling umum terjadi di sekolah dan nanti akan kita bahas bersama. Alasan utama itu adalah reaksi awal yang jadi alasan utama, reaksi utama anak gitu ya pada saat ditanyakan, kenapa kamu nak gitu kan, kenapa apa yang kamu rasakan misalkan begitu. Tentunya kan sebelum kita memberikan pertolongan pertama, pasti kita akan tanyakan kondisinya gitu yang membuat dia tidak nyaman. Jadi keluhan utama itu adalah alasan utama seorang anak yang sakit membutuhkan pertolongan pertama gitu. Jadi misalkan sakit perut atau mencret misalkan, mohon maaf, jadi bolak-balik BAB ke toilet atau bahkan BAB di kelas gitu ya, seperti yang tadi diceritakan, atau sakit karena tadi terjatuh luka gitu ya, perih. Nah, itu keluhan utama sudah. Jadi apa gunanya kita tahu keluhan utama? Ini untuk menentukan tindakan menentukan tindakan yang diperlukan oleh penolong pertama untuk memberikan pertolongan kepada anak. Jadi gunanya kita mengetahui keluhan utama agar tindakan yang kita berikan itu tepat begitu ya, benar-benar mengatasi masalah, bukan dengan masalah lain gitu ya. Atau ya di sini orang lain atau orang tua yang memanggil Anda untuk meminta pertolongan pertama. Jadi kita perlu tahu apa yang dirasakan oleh anak, apa yang membuat dia tidak nyaman, apa yang membuat dia nangis misalkan, apa yang membuat dia sakit gitu. Karena tanpa kita tanyakan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian evaluasi kondisi anak seperti tadi, pahami keluhan utamanya, apa sih keluhan utamanya gitu, apa sih yang dipermasalahkan, sakitnya apa misalkan begitu ya. Dan di sini kami mencoba untuk merumuskan atau memudahkan untuk mengetahui keluhan utama anak gitu. Ada 4 metode bagaimana caranya kita mengetahui keluhan utama, karena ada beberapa kondisi anak. Kalau pengalaman saya juga berhadapan dengan pasien anak itu unik ya. Kalau anak itu memang biasa jujur, tapi juga dia tidak bisa atau tidak mampu untuk menyampaikan secara jelas apa yang dia rasakan gitu. Atau mungkin malu, atau dia takut dengan gurunya, bisa jadi gitu ya. Takut mungkin dia mengeluh nanti takutnya malah takutnya dia nanti bagaimana gitu, nanti dia sakit apa gitu. Jadi dia bisa memendam apa yang dia rasakan, takutnya nanti dibawa ke puskesmas, misalkan dia takut di puskesmas seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita untuk mengetahui keluhan utama, ada 4 cara. Jadi yang pertama, lihat. Apa yang dilihat? Lihat kondisi anak. Jadi dia pucat kah, gitu ya, keringatan atau dingin, misalkan kelihatan wajahnya itu tidak lagi bersemangat misalkan gitu. Kalaupun ada luka, dilihat kondisinya, lukanya seperti itu. Kemudian rasa. Nah, ini baru bisa kita, kalau lihat ini baru masih diamati ya. Kita belum ada kontak. Kemudian kalau rasa, kita bisa coba raba. Tentunya dengan saya anjurkan supaya nanti bisa diterapkan APD-nya, bisa dipasang gitu ya, dipakai sarung tangan misalkan. Dirasa kira-kira ada memar tidak di lukanya, ada luka lain, bengkak misalkan sakit perutnya terasa keras, apapun yang ditemukan itu bisa dicatat di dalam nanti catatan di ruang KS itu ya gitu. Kemudian diperiksa, apa yang diperiksa, kira-kira lukanya itu kenapa gitu, luka susuk gitu misalkan, atau robek atau lecet gitu, diperiksa. Kemudian jelas yang akhirnya kita tanyakan ya, ujungnya pasti kita akan tanyakan. Kenapa sebelum ditanyakan kita cek ini 3 dulu, karena kadang pada saat ditanyakan anak tidak mampu memberikan
eh, gambaran kondisinya secara jelas, maka harus didukung ketiga poin ini, lihat, rasa, periksa, gitu ya. Pada saat ditanyakan, misalkan anak nangis terus, gitu, kita tidak akan ketemukan itu keluhan utamanya, dia nangis, misalkan, gitu ya. Tapi kita perlu cek lagi tiga poin ini, lihat, rasa, dan periksa. Seperti itu. Kemudian, apa itu tanda bahaya? Jadi di dalam apa? Di dalam nanti fitur di Waliku itu ada juga tanda bahaya. Beberapa kondisi bisa memunculkan tanda bahaya. Tanda bahaya itu apa maksudnya? Sebuah tanda atau sesuatu hal dari riwayat penyakit yang berpotensi menyebabkan penyakit atau cedera yang serius dan membutuhkan penanganan segera oleh tenaga medis profesional. Apa yang kita bisa lakukan terhadap tanda bahaya? Kita tidak bisa 100% menghilangkan tanda bahaya. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang penolong pertama, kita hanya mencatat tanda bahaya yang muncul di kondisi fisik anak, kita catat dan bisa disampaikan ke tenaga medis agar dilakukan penanganan segera. Seperti ini. Karena tanda bahaya yang dicatat oleh seorang penolong pertama itu sangat berpengaruh terhadap penentuan tindakan medis selanjutnya dan sangat penting. Tentunya pada saat dibawa ke rumah sakit belum tentu tenaga medis langsung dengan hebatnya langsung menemukan tanda bahaya, belum tentu, karena banyak pasien di rumah sakit di puskesmas juga banyak pasien gitu. Tapi seorang penolong pertama bisa membantu seorang tenaga medis nanti di rumah sakit atau di puskesmas untuk memberikan catatan-catatan ini. Dan ini yang harus diperhatikan dan harus diberikan penanganan lanjutan. Nanti kita akan membahas lebih lanjut apa itu tanda bahaya. Oke, di sini ada beberapa video yang saya ingin tampilkan gitu ya. Bisa menjadi referensi bersama bagaimana caranya memberikan pertolongan pertama pada kasus yang paling umum terjadi di sekolah. Saya mulai dengan kondisi di sini saya ambil dari British Red Cross ya, Mas, dari Palang Merah. Kalau kita di Indonesia punya PMI, di sini di Inggris saya ambilnya karena di sini videonya bagus. Ini yang children. Nah, ini contoh luka bakar. Bagaimana cara penanganan luka bakar pada anak. Karena ini tidak di sekolah, tuh dia panas dan tidak langsung bisa ada APD juga ya karena di luar. Tapi kita tetap berharap kita bisa memakai APD sebelum kita memberikan pertolongan pertama. Apa yang dilakukan pada saat luka bakar yaitu adalah dialiri air bisa selama 10-15 menit, gitu ya. Dan itu harus cepat. Nah, kalau luka bakar biasanya lengket, jadi bisa ditutup dengan plastik supaya tidak lengket dan dibawa ke puskesmas untuk penanganan lebih lanjut, seperti itu. Ini contoh untuk penanganan luka bakar. Kemudian untuk anak yang pingsan misalkan, di sini ada juga saya punya contoh penanganan anak yang pingsan. Cukup sering terjadi ya di sekolah
anak tiba-tiba pingsan, apa yang kita lakukan? Kita cek dulu. Masih bernapas, oke. Aman kalau masih bernapas. Maka kita bisa bawa ke puskesmas misalkan, bawa ke UKS dulu untuk penanganan lanjut. Kemudian sementara dimiringkan begitu ya, supaya saluran pernapasannya terbuka dan hubungi tenaga medis. Memang kalau untuk pertolongan pertama seperti yang saya sampaikan di awal, kita harusnya mempraktekkan ya, cuma karena kita online, setidaknya kita harus tahu kaidah-kaidah yang perlu dilakukan untuk melakukan pertolongan pertama. Kemudian jadi ada, nah di sini saya ingin sharing kaitannya dengan tadi kan ada pingsan dan luka perdarahan. Ini ada luka perdarahan. Apa yang dilakukan pada saat kita menangani anak dengan luka perdarahan? Konsep awal dari luka perdarahan itu adalah menghentikan perdarahan yang wah ini kenapa ini? Saya ambil dari British Red Cross. Dan anak jatuh, kemudian ada luka, apa yang kita lakukan? Langsung stop perdarahan dengan menggunakan kain atau handuk yang bersih dan ditutup langsung kepada luka yang mengalirkan darah itu, dan terus ditekan. Apabila tidak berhenti juga, bisa ditutup lagi dengan kain atau handuk lain gitu ya, yang bersih untuk menghentikan perdarahan dan dibawa segera ke puskesmas. Gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh penolong pertama kaitannya dengan perdarahan seperti itu. Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan kaitannya dengan perdarahan.